Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan kisah Yesus. Teks hari ini Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Saya juga sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 7. Di dalam perumpamaan Yesus, seorang tuan rumah mencari pekerja-pekerja sejak pagi sampai sore. Ia menyuruh mereka ke kebun anggur sampai orang-orang yang tidak ada orang mengupah mereka. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai ayat 16. Ketika hari malam, tuan rumah memberi upah 1 dinar kepada semua orang masing-masing. Kesimpulan hari ini. Seorang tuan rumah yang mencari pekerja untuk kebun anggur itu adalah Allah, dan ia bukan kekurangan pekerja. Sebenarnya dia mencari pekerja-pekerja supaya memberi keperluan sehari-hari kepada mereka. Jadi ia menyuruh pekerja-pekerja sejak pagi-pagi, pukul 9 pagi, pukul 12, pukul 3 petang, dan sampai pukul 5 petang. Tuhan itu tidak mau memberi sedekah cuma-cuma. Dia mau memberi upah dengan anugerahnya. Tentu orang-orang yang bekerja sejak pagi-pagi itu bersungguh-sungguh. Tetapi Tuhan, Bapa kita, memberi keperluan kepada kita dengan secukupnya. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan masih memanggil kita sampai waktu terakhir supaya memberi kesempatan dapat upah. Dapat upah itu sebagai keselamatan bagi kita. Ya, masih Tuhan memanggil kita dan masih menunggu. Kita harus pergi kepadanya. Kedua, ia berhak yang memberi apapun kepada siapapun dan berapa banyak pun. Tidak usah bersungguh-sungguh kita. Itu hak Allah. Ketiga, ia mau memberi keperluan secukupnya kepada semua orang. Ya, kehendak Tuhannya, siapapun tidak lapar, siapapun tidak haus. Untuk itu, Tuhan tetap memberi kepada semua orang, dan kita juga harus membagi kepada mereka yang masih ada kekurangan. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan menyerah secepatnya. Pintu kebun anggur Tuhan tetap terbuka sampai sebelum matahari terbenam. Masih belum sampai matahari terbenam, masih terbuka pintu untuk keselamatan. Jangan menyerah, dan harus mengundang semua orang-orang yang masih belum mengenal Allah. Kedua, jangan bersungguh-sungguh sekalipun banyak bertugas di dalam pelayanan. Itu juga anugerahnya. Iya, kadang-kadang ada beberapa orang bersungguh-sungguh seperti dalam perumpamaan hari ini. Ya, kenapa? Saya juga sudah melayani sejak pagi sampai malam. Namun mereka hanya melayani dan bekerjanya hanya sore saja, siang saja. Namun kenapa mereka juga harus memujinya seperti aku? Ya, memang bisa bersungguh-sungguh demikian itu. Namun selama pelayanan bukan hanya dipujinya, waktu pelayanan pun juga sudah menjadi berkat bagi kita. Harus ingat tentang itu. Ketiga, kadang orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, memang zaman ini juga ada banyak orang begitu. Sekalipun terdahulu, ya, janganlah bermegah. Dan sekalipun yang terakhir, janganlah menyerah. Kita harus usaha terus-menerus di dalam Tuhan. Aplikasi hari ini. Pertama, kelihatannya aneh, banyak orang tidak suka pun. Ini siapapun menerima sebagai umat Allah. Jangan menolak. Kedua, kalau ada orang yang tidak dapat pekerjaan sebab kelemahan atau kekurangan, memberi kesempatan untuk mereka bekerja dan cukupilah mereka
untuk sehari. PL praktek hari ini. Jangan nego atau mengurangi upah tukang. Dan berpikir bahwa berapa banyak perlu sebagai konsumsi keluarga untuk sehari. Dan membayar upahnya sesuai dengan ini. Kita harus berpikir untuk orang lain. Dan sepertinya Tuhan mencukupi kita, kita harus usahanya mencukupi orang lain. Ya, hari ini juga selalu melayani. Tuhan memberkati.